pada malam hari, tepatnya pukul 12 ya. Pernah juga warga yang dijumpai itu keluar dengan menaiki dokar ya, delman itu berkeliling di desa ini. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga desa ini supaya desa ini tuh aman dari kejahatan, teman. Dalam legenda Panji Asmorobangun dikenal sebagai pangeran sakti yang gagah berani serta suami dari Dewi Sekartaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulu warisan kuno. Kali ini saya berada di desa Bogem ya, tepatnya Kecamatan Diwu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan di penelusuran vlog sore kali ini saya akan berkunjung di salah satu makam keramat yang berada di desa Bogem ini. Jadi nggak usah berlama-lama ya, langsung saja kita menuju ke lokasi punden tersebut. Jadi letak lokasinya ini dulur-dulur ya, itu berada di sebuah area ladang tebu ya tepatnya. Nah, di kanan saya ini kan ada sebuah ladang tebu, dan sebelah kiri ini adalah sebuah sekolahan ya teman-teman ya. Ada sebuah sekolahan ya yang tinggi ya, seperti gedung ya, tingkat 3. Jadi letak lokasinya itu berada di sampingnya ini teman-teman. Nah, jadi ya, pernahkah kalian mendengar sebuah kisah tentang sosok misterius yang konon menampakkan diri di tengah malam? Bukan untuk menakutkan atau menakut-nakuti, tetapi justru diyakini membawa berkah dan perlindungan bagi warga desa, terutama warga desa Bogem ini teman-teman ya. Tadi di balik rimbunnya pohon asam yang telah berumur sekitar ratusan tahun, berdiri dua nisan tanpa nama. Dan disitulah menurut kepercayaan turun-temurun bersemayam sosok Panji Asmorobangun, atau warga sekitar lebih akrab menyapanya sebagai Mbah Bangun atau Mbah Bangu. Nah, di depan saya ini teman-teman ya, letak lokasi makam beliau. Jadi di bawah naungan pohon asem yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Nah, jadi disitulah letak makam beliau. Dan di sebuah pagar kecil ya, itu ada tulisan Eyang Panji Asmorobangun atau Mbah Bangu. Jadi konon menurut cerita, di setiap tengah malam Mbah Bangu keluar dari makam menaiki dokar atau delman ya, yang ditarik kuda lengkap dengan pengawalnya, berkeliling dusun untuk menjaga keamanan kampung dari mara bahaya. Jadi aura di sekitar sini tuh ya cukup asri, juga agak sedikit mistis teman-teman. Soalnya di sebelah area sekitar sini ya, depan saya kan itu ada sebuah barongan ya, banyak bambu-bambunya. Nah, terus makam beliau itu berada di sana tuh ya, di bawah naungan pohon asem yang ukuran cukup besar. Di situ ada bendera warna kuning dan merah putih teman-teman. Nah, jadi letak lokasinya ini berada di dusun Bogem ya, Desa Grogol, Kecamatan Diwu, Kabupaten Jombang. Jadi coba kita akan mendekat teman-teman untuk melihat lebih jelasnya ya makam beliau ini. Jadi seperti ini letak makam beliau itu teman-teman. Jadi ada sebuah makam ya yang
batu nisan di sebelah sana itu sebenarnya hampir terhimpit oleh sebuah akar pohon ini teman-teman. Nah, jadi pohonnya ini itu, mohon maaf, jadi makamnya ini itu terhimpit oleh sebuah akar pohon asem. Ya, terus dinaungi payung songsong ya. Jadi siapapun yang berkunjung di area makam Mbah Bangu, atau lebih familiarnya itu Eyang Panji Asmoro Bangun ini, itu saat kita memasuki area sini itu langsung merasakan hawa dingin teman-teman ya. Jadi Mbah Bangun ini diyakini sosok putra mahkota kerajaan Jenggala teman-teman. Jadi nama Panji Asmoro Bangun ini tidak asing bagi masyarakat Jawa Timur ya, bahkan bagi yang mengenal kisah Panji, ialah sosok tokoh utama dalam cerita Panji, kisah kepahlawan asmara dan kepemimpinan yang sangat populer di masa kerajaan Jenggala dan Kediri. Dalam legenda, Panji Asmoro Bangun dikenal sebagai pangeran sakti yang gagah berani serta suami dari Dewi Sekartaji. Jadi ternyata yang Panji Asmoro Bangun ya, ini adalah istri dari Dewi Sekartaji teman-teman. Dan di sana saya juga menjumpai sebuah lumpang kuno teman-teman. Nah, ini ada sebuah lumpang kuno, tidak hanya satu, ada dua ya. Yang satu itu agak sedikit apa itu namanya, terpendam ya, yang satu itu menonjol. Oh mohon maaf, ternyata ada tiga teman-teman. Jadi ada tiga lumpang kuno yang berada di sini. Oh ada 4 ternyata teman-teman, tapi yang sisi sebelah sini tuh kecil ya. Terus saya juga menjumpai sebuah batu bata kuno teman-teman ya, yang berada di hempitan akar dari pohon asem ini teman-teman. Jadi ini ada sebuah batu bata kuno yang ukurannya cukup besar sekali, dan ada juga beberapa lumpang ya teman-teman yang berada di sekitar makam beliau. Terus saya juga menjumpai di sini teman-teman ada sebuah seperti apa ya ini ya, bentuknya bulat. Kalau nggak salah itu dulunya itu dibuat untuk menggiling biji-bijian ya, zaman dahulu ya, zaman kerajaan. Jadi areanya cukup sangat-sangat asri sekali ya, soalnya di bawah naungan pohon asem yang ukuran cukup besar, terus dibalut dengan kain warna kuning ini teman-teman ya. Terus di sekitar sini ada sebuah itu sekolahan ya, berlantai 3. Jadi juga ada cerita mistis ya yang berada di sini itu. Jadi tempat ini itu dijaga oleh sosok harimau teman-teman. Pernah warga juga menjumpai sosok harimau tersebut. Dan pada malam hari, tepatnya pukul 12 ya, Mbah Bangu ini itu keluar teman-teman. Pernah juga warga yang dijumpai itu keluar dengan menaiki dokar ya, atau delman itu berkeliling di desa ini, bukan untuk menakuti tapi untuk menjaga desa ini supaya desa ini tuh aman dari kejahatan ya teman-teman. Itu cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat seperti ini. Jadi di bawah naungan pohon asem makam beliau itu disemayamkan teman-teman. Saya juga menjumpai sebuah kendi kecil ya, kendi kecil, terus ada gelas, terus di sana itu juga ada sebuah
bekas dupa ya, ditaruh dupa, terus gelas, ada juga batu-batu batu candi ya, sepertinya itu batu candi ya, terus batu nisannya ini juga kuno teman-teman ya. Terus di sekitar area makam ini juga ada sebuah itu cungkup ya, dibuat jangkruan, jagongan itu ya. Pohonnya ini dibalut dengan seperti sarung ya teman-teman ya, ala di Bali itu. Jadi areanya cukup ada aura mistis dan juga ada aura nyamannya juga teman-teman. Jadi banyak sekali juga warga luar daerah ya, seperti Kediri, Banyuwangi itu berkunjung ke makam beliau ini teman-teman. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.